Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pordosi Medan. Kembali lagi bersama saya, Dr. Muhammad Taufik Regi Arnas, Magister Kedokteran Neurologi, Spesialis Neurologi, selaku host untuk Pordosi Podcast pada hari ini. Dan kali ini karena kita berada di bulan Ramadan, kita akan berbincang-bincang mengenai apa itu puasa dan beserta manfaatnya untuk kesehatan. Dan pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang sudah hadir bersama kita, yaitu Dr. Hasanul Arifin, Magister Kedokteran Neurologi, Spesialis Neurologi. Dan sebagai informasi, beliau ini merupakan alumni Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, dan juga beliau aktif di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai dosen tetap di bagian neurologi. Ya, mari kita berbincang dengan Dr. Hasanul. Ya. Apa kabar Dr. Hasanul? Alhamdulillah sehat walafiat Dr. Taufik. Ya, alhamdulillah. Jadi kan ini kita lagi sedang di bulan Ramadan. Ya. Ya, pastinya kan kita harus menjalankan ibadah puasa ya, Dokter. Ya. Dan mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Ya. apa itu puasa. Ya, baik para pemirsa sahabat setia ya, podcast Pordosi Medan. Alhamdulillah hari ini saya bersama Dr. Taufik, ini senior saya ini sebenarnya ya. Alhamdulillah bisa ditemani sama Dr. Taufik. Jadi pertanyaan beliau tadi tentang puasa ya. Nah, puasa itu kalau dalam istilahnya adalah pengertiannya menahan ya. Menahan makan, minum dan hubungan suami istri dari fajar sampai tenggelam matahari saat maghrib. Nah, jadi kita menahan selera makan kita, nafsu makan kita kendalikan, kita sederhanakan, kita sedikitkan. Itulah perintah dari Allah SWT dengan dalil Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ini untuk yang sahabat-sahabat muslim sekalian. Wajib kita berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun. Ini menarik ya topik ayatnya. Kalau boleh sedikit kita diskusi. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Rupanya orang terdahulu sebelum kita juga sudah mengamalkan puasa. Iya, sudah dianjurkan berpuasa. Walaupun pakemnya bentuk puasanya ya belum seperti syariatnya Islam ya kan. Ada puasa dia minum saja tapi makan tidak. Dan ternyata puasa ini di zaman pengobatan dulu, zaman dunia ini udah dipakai. Ya, dipakai. Jadi pada kasus-kasus yang sakit tertentu ya, itu untuk meningkatkan energinya, meningkatkan imunitas dia, itu dipuasakan, disedikitkan makannya. Nah, ini menarik ini. Ada apa hubungan dengan puasa dan kesehatan ya, terutama kesehatan sistem saraf. Ya, kita tahu bahwa sistem saraf itu ada dua kan, sistem saraf pusat, saraf perifer, ya ada sistem saraf yang perifer otonom ya, itu secara ilmu anatomi saraf. Ternyata kalau kita coba kaitkan dengan lifestyle ya, maksudnya gaya hidup sebenarnya. Puasa ini bisa dimasuk dalam gaya hidup ya seorang muslim. Kalau seorang muslim itu perintah, kalau yang bagi yang orang secara luas itu bisa saja gaya hidup seseorang. Ada niat puasa untuk sehat ya. Itu ternyata sangat erat kaitan dengan hubungan dengan kesehatan saraf kita. Iya, jadi banyak sekali ya manfaatnya ya, Dr. Hasanul ya. Jadi kan memang puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus ya, tapi juga menahan emosi juga. Betul. Ya pastinya pun biar kita pun lebih sehat dan terhindar dari stres ya pastinya. Ya, jadi kan puasa ini selain manfaatnya untuk kesehatan, nah untuk siapa-siapa saja sih yang boleh dan tidak boleh dianjurkan untuk berpuasa gitu, Dok? Iya, kalau kita melihat dalam perspektif orang sakit ya, misalkan kasus stroke misalkan, atau kasus serangan penyakit jantung dan yang sifatnya akut atau hipertensi, bergensi ya, yang saat memang dalam penelitian dokter secara hemodinamik vital sign-nya itu belum stabil ya, itu malah tidak dianjurkan berpuasa. Itu patokannya Al-Baqarah 183 sampai 185 ya, bahwa orang yang sakit atau yang sabar itu bahkan tidak boleh kan puasa, bahkan kalau dia puasa memudaratkan dia kan gitu. Nah, jadi yang menentukan bisa enggaknya adalah tetap dokter ya. Nah, ini kasusnya ini akut, butuh penanganan segera ya, itu bisa kita
saya puasakan. Kembali lagi ke dokternya juga dan kita kembalikan juga ke pasiennya ya. Maksudnya orang yang akan menjalankan puasanya. Iya, jadi dalam Islam itu sih tidak kaku, fleksibel, tergantung kondisi si pasien itu sendiri. Iya, dan ini kan kita ya berhubungan juga dengan pasien ya pastinya. Kalau misalnya pemberian, misalnya kalau kita mengatasi pasien dengan epilepsi contohnya gitu. Jadi kan pemberian obat-obatannya itu ada yang diberikan selama 3 kali dalam 1 hari. Nah itu bagaimana mengaturnya? Kalau misalnya pasiennya ini akan berpuasa gitu, misalnya mau berpuasa dia. Iya. Memang pertanyaan itu sering ditanyakan kepada pasien-pasien epilepsi yang ingin sekali berpuasa. Padahal kita tahu bahwa apalagi epilepsi ini kan ada faktor pencetus ya. Salah satu faktor pencetus kelelahan berlebihan atau dia rasa lapar berlebihan, stres ya. Itu yang memicu. Nah, puasa bisa jadi untuk kasus tertentu epilepsi yang baru dan kita masih melihat kondisinya pencetusnya itu banyak, itu terkadang kita bisa menentukan ini saatnya belum bisa puasa epilepsinya. Didudukkan dulu obatnya. Nah, kalau obatannya itu biasanya kalau kita mulai kan dari single dose dulu ya. Single dose kita kasih perlahan. Kalau dia masih 2x1 pengobatannya, itu masih memungkinkan dia puasa. Mungkin kita lihat durasi obatnya 12 jam. Kalau puasa itu kan paling tidak 12 sampai 13 jam ya. Dia tidak makan ya. Pastikan dia di sahur saat dia berbuka itu obatnya itu masuk gitu. Nah, yang kendalanya ketika konsumsinya 3x1 nih. Itu bagaimana? Mungkin nanti Dr. Topik bisa nambahkan juga ya pengalaman Dr. Topik juga di praktek ya. Kalau saya melihatnya, kalau kondisi pasien stabil dan dia lebih obatannya itu juga jarak masih bisa kita toleransi, itu saya tetap bolehkan puasa. Ya, jadi yang saya pastikan ke pasiennya itu karena durasi obat kadang ada sampai 6 sampai 8 jam ya. Bisa kita bolehkan Depakote atau Phenytoin ya. Atau kita bisa untuk awal-awal kita kasih yang single dose yang bisa bertahan panjang durasinya kerjanya. Nah, itu kita pastikan di sahur sama berbuka sama nanti dia mau tidur itu dia konsumsi. Konsumsi obatnya. Jadi digeser waktu pemberiannya saja. Digeser pemberiannya dan kita harus pastikan lagi faktor pemicunya jangan sampai muncul ya. Apalagi stres ya. Tapi ada orang yang puasa sekarang ya malah stresnya berkurang gitu. Bahagia. Karena kalau ada saya baca Dr. Topik, penelitian ini unik nih. Kembali ke niat masing-masing ternyata. Jadi ke dalam Islam kan innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Saya baca jurnal nih Dr. Topik. Dia membahas psikoneuroimunologi. Jadi hubungan antara saraf, psikis dengan hormon dalam tubuh ya. Dalam tubuh. Dikaitkan dengan niat. Ya, niat itu kalau dalam bahasa jurnalnya intention. Nanti kalau kita niat itu intention, kata hati, ya, kata hati. Nah, ketika seseorang itu berpuasa, dia niat ikhlas lillahi ta'ala mencari ridho sang pencipta gitu ya. Nah, itu yang hebatnya nih. Ketika dia niat, tubuhnya kan lebih siap untuk menghadapi puasa. Produksi setting asam lambungnya asam lambung itu disetting oleh tubuh supaya tidak terlalu tinggi. Kemudian nanti saya baca di situ di pembahasannya hormon, ada satu hormon uniknya, hormon endorfin. Ini kan hormonnya ini masuk ke dalam morfin alami ya. Neurotransmitter juga tuh ya. Iya, neurotransmitter juga. Nah, ternyata neurotransmitter tubuh kita pun itu diproduksi beberapa hormon, dopamin, oksitosin, termasuk endorfin. Nah, orang yang lillahi ta'ala tadi, ikhlas puasa mencari ridho sang pencipta, itu ternyata dari kata hatinya dengan niat tadi itu mampu memproduksi endorfin lebih banyak, sehingga akan sel tubuhnya tuh terhindar dari stres, kemudian regenerasi sel itu lebih bagus. Itu panjang pathway ceritanya tuh ya kalau endorfin ya. Saya ada bukunya No Miracle of Endorphin itu. Nah, ternyata balik ke niat masing-masing. Ketika dia menghadapi puasa hanya sekedar menahan lapar haus saja, itu mau mikirkannya kalau nanti puasa bukanya apa ya gitu. Itu beda tuh sama orang yang puasanya benar-benar tingkatan khusus. Iya. Makanya puasa itu kalau ulama bilang, Imam Ghazali itu kalau boleh saya sampaikan itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada puasanya orang awam, puasa khusus, ada puasa
orang khusus bil khusus, khuasul khas itu tingkatan tertinggi. Itu sampai puasa sampai matanya, telinganya dihindarkan dari hal yang tidak baik, perkataannya dia jaga, bahkan hatinya dihindarkan dari ketergantungan kepada yang lain selain Sang Pencipta. Itu pun tahapan tuh. Nah, jadi tergantung niat masing-masing. Itu susah memang kita lihat. Tapi kalau kita motivasi pasien untuk saya pingin kali puasa dong. Nah, yaudah, ibu nanti konsumsi obat seperti ini kita pantau seminggu. Nah, ternyata pengalaman saya pribadi mungkin dari dokter topik beda. Alhamdulillah masih ada yang bisa berpuasa. Bahkan pencetusnya itu dia bisa handle dengan puasa tadi. Nah itu mungkin ya dari saya ya, mungkin dari teman-teman yang lain atau dari dokter topik kira-kira pengalaman kira-kira. Iya sama sih, pengalamannya pun seperti itu juga. Jadi kan kalau dia pasiennya tuh sudah, misalnya kan ini pasien dengan nyeri pinggang contohnya lah, pasiennya kan nyeri, biasanya kan kita kasih tuh bisa 3 kali sehari, kadang 2 kali sehari. Nah tergantung motivasi dari pasiennya itu juga sebenarnya. Kalau dia memang berniat untuk puasa, jadi obatnya itu diubahnya jadi 2 kali, jadi sesudah sahur sama sesudah berbuka. Sama sih sebenarnya, cuman ya kembali lagi ke niat masing-masing lah gitu kan. Padahal sebenarnya dalam konsep Islam itu ya kan, walaupun ya hadisnya ini saya dapatkan dari guru-guru saya itu tingkatannya itu hadisnya doif ya, lemah, tapi itu masih hadis. Ada yang katakan ini bukan hadis, tapi ya masih berpendapat. Tapi katakan ini hadis doif ini lemah, tapi maknanya benar. Sumu tasihu, berpuasa nis kamu sehat ya. Nah, puasalah itu junnah, itu tameng. Nah, bahwa wa anta sumu khairul lakum, berpuasa itu lebih baik bagimu dalam surah potongan ayat Al-Qur'an. Nah, ini katakan bahwa ternyata puasa itu baik bagi kesehatan secara menyeluruh, baik secara fisik, baik secara mental, spiritual, sosial. Itu amanah undang-undang ya. Kesehatan itu kan fisik, mental, kemudian sosial dan spiritual. 4 ini sebenarnya. Kita kan masih mikirkan yang fisiknya aja nih. Sebenarnya mental juga sehat ya kan gitu. Sosial hubungan dengan sesama, spiritual ya itu juga komponen sehat. Itu amanah undang-undang kesehatan. Nah ternyata uniknya nih, ketika seorang itu dia berpuasa, 4 ini dia bisa raih itu dengan apa yang diamalkan di puasa. Kan kita dianjurkan ketika puasa itu ya buka makan minum kita batasi, itu fisik. Ya. Padahal dalam konsep sehat tuh makan minum jangan berlebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu kan gitu. Nah ini bahkan dikatakan Imam Syafi'i, sepertiga ilmu kedokteran tuh setengah ilmu kedokteran tuh ada pada ayat ini. Kulu wasrobu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Dan rata-rata lifestyle kita kan penyakit faktor risiko gara-gara makanan kita yang hipertensi kelebihan garam begitu ya, diabetes kelebihan glukos, semua berlebihan urusan makanan. You are what you eat, kau tuh apa yang kamu makan dalam suatu istilah. Maka dengan puasa kita kan restriksi kalori ini, benar. Dikurangi kalori. Nah itu sehat fisik kita. Bahkan yang luar biasanya kalau kita baca jurnal-jurnal terbaru dokter tapi. Jadi kalau di penelitian tuh dia sebut tuh intermittent fasting gitu. Benar, ya. Itu penelitian terbaru. Iya. Atau fasting. Ada bahkan ada Ramadan fasting langsung penelitian. Nah, saya baca dari pembahasan tersebut. Ini unik nih. Ketika kita puasa, kita restriksi kalori, mengurangi jumlah kalori. Yang awalnya kita makan 3 kali sehari, kita kan memiliki sumber energi dari glukosa ya. Iya. Nah, glukosa kita ambil, diproses sama sel tubuh kita, kemudian dihasilkan energi. Nah, uniknya ketika kita puasa dengan kalori, ini terjadi shifting metabolism. Jadi pergeseran metabolisme dari proses pengambilan dari glukosa diubah jadi pengambilan dari lemak. Benar. Jadi lemak diambil diubah jadi energi. Terjadi proses ketosis. Jadi panjang di prosesnya ternyata dihubungkan dengan satu keadaan yang disebut autofagi. Iya, benar. Jadi ketika proses kita lapar nih, hormon grelin tuh meningkat. Dan itu memuji autofagi, dan istilah autofagi ini udah tidak asing. Sel-sel yang sudah tua. Dia memakan sel-sel yang sudah tua, yang tak terpakai, regenerasi sel lebih cepat. Dahsyat puasa ini ternyata membuat sel kita jadi muda lagi, gitu ya, rejuvenisasi gitu. Itu secara ilmu kedokteran ya. Jadi dapat fisiknya sehat, mentalnya apalagi tadi hormon endorfin, belum cerita hormon yang lain. Sosialnya kita dianjurkan sama Rasulullah kalau makan tuh ajak orang berbuka, bahasa takjil gitu kan. Perdosi alhamdulillah buat program tuh ada takjil nanti. Nah,
berikanlah makan orang yang berbuka puasa walaupun dengan sebutir kurma gitu. Coba bagaimana Rasul mengajarkan hubungan sosial, santunya anak yatim. Alhamdulillah Perdosi di Medan kita lihat programnya selama Ramadan untuk sosial masyarakat. Nah itu sehat secara sosial. Nggak ada orang tuh fisik tapi di rumah aja terbengong di rumah, nggak ada hubungan masyarakat, itu sakit sebenarnya. Mudah terserang depresi jadinya. Benar. Nah, jadi sosial. Nah spiritual juga penting, hubungan dengan Sang Pencipta. Selagi dia hubungan dengan Sang Pencipta, dia mesti dikontrol hidup dia dengan hal-hal yang baik gitu ya, berbuat baik ya. Itu juga sehat, kualitas hidup yang sehat gitu. Hablum minallah. Jadi Ramadan ini sebenarnya memicu kita untuk sehat secara komprehensif, secara utuh yang tadi. Baik fisik kita, psikis kita, sosial spiritual. Nah, itulah mungkin hikmahnya. Banyak yang manfaatnya ya. Sepertinya sih sudah cukup jelas ya. Sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Hasanul apa itu puasa dan manfaatnya untuk kesehatan. Dan terima kasih kepada Dr. Hasanul Arifin yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk Perdosi Podcast pada hari ini ya. Dan untuk support podcast Perdosi Medan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya agar kamu semua mendapatkan informasi terbaru mengenai video Perdosi Medan. Dan jangan lupa juga untuk follow IG kita di @perdosimedan2019 dan fanpage Perdosi Cabang Medan. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Perdosi Podcast yang berikutnya.